Halo, saya Fesven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, kali ini kita akan discuss lagi tentang Indofood. Judulnya adalah kalau mereka banting ya kita akan tampung. Oke, Indofood ini menarik karena 2 minggu yang lalu itu drop cukup fantastis, kemudian dia balik arah. Banyak analisa dan perdebatan kalau Anda juga lihat di YouTube yang mencoba untuk memprediksi kemana pergerakan arah harga Indofood pada waktu itu. 2 minggu yang lalu yang saya coba sampaikan adalah pada 2 Jun itu INDF akan balik paling nggak di 6825, sementara IJPP mengarah ke arah 9500. Saat ini apakah sudah kejadian? Belum, tapi arahnya adalah ke sana. So thank you very much for teman-teman yang sudah view. Paling nggak di sini kita bisa belajar untuk discuss dan belajar melihat sesuatu bersama. Nah, logika yang pada waktu itu saya sampaikan mencoba masuk ke logika sederhana bahwa ada berita yang menyatakan Mirai Aset Sekuritas itu depan INDF dan IJPP dari top picks mereka. Apakah gara-gara akuisisi itu banyak perdebatan dan banyak diskusinya. Yang pasti adalah Mirai waktu itu dorong ke HMSB rekomendasinya dan PTBA. Apakah itu berimpact? Yes, cukup berimpact. Cuman yang saya ingin sampaikan adalah apapun itu adalah analis thinking. Yang buat saya kalau analis, maaf, Anda memang pintar tapi ya Anda tetap karyawan. Akan berbeda dengan owner thinking. Di mana owner itu biasanya sih, dan kalau ini sudah teruji, punya vision. Pernyataan saya sebelumnya adalah Anthony Salim itu nggak akan goblok sih untuk beli Bin Hill dan akan menghancurkan company-nya. No, dia punya vision ke depan. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan juga bahwa setiap kali NDF drop, cenderung nggak dalam waktu lama dia akan cenderung balik. Nah, yuk kita lihat apa hasilnya. Ya, pada saat setelah berita memang drop, kalau Anda lihat di sini, drop signifikan. Cuman pertanyaannya kenapa terus balik? Ya, sama aja seperti yang sebelumnya. Kalau kamu banting ya banting aja. Perusahaan-perusahaan kita, kalau mereka banting ya kita tampung. Dan balik. Anda lihat posisinya balik lagi. Apakah dibanting lagi ya kita belum tahu. Kita lihat nanti. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kalau Anda pada saat punya saham yang cukup bagus secara fundamental, secara kinerja, dibanting seperti ini nggak usah kaget sih. Biasa aja. Anda bisa lakukan average down dan juga masih possible balik. Pertanyaan berikutnya adalah yang di FICPP masih akan lanjut naik apa enggak? Nah, ini yang coba kita bahas. Kita bahas pakai Philips Securitas. Chartnya trading view yang lebih mudah. Oke, kita lihat INDF daily dulu. Kalau lihat posisi INDF daily saat ini, posisi formasi EMA-nya sedang transisi bullish formation. Anda bisa lihat ini EMA 10. Dia sedang balik arah dan mulai ke arah atas. Harga masih bertahan di atas EMA 10. Apakah ini akan naik ke depan? Estimasi saya masih. Di mana dasarnya adalah di sini. William R-nya masih di atas zona bullish atau di dalam zona bullish dan MACD-nya masih bergerak naik ke atas. Kita lihat. Masih bergerak ke atas gunung. So, cenderung naik. Nah, INDF ini akan menarik nanti kalau dia mampu untuk lewatin EMA 100. Ini adalah EMA 100. Biasanya saham kalau harga udah bergerak di atas EMA 100 itu cenderung akan berlanjut bullish. So itu akan bisa menarik, maybe sampai akhir Desember. Akan dibanting lagi nggak? Kita nggak tahu. Karena pelaku pasar banyak dan ada aja sih cara untuk banting. Apakah banting karena memang betul-betul keluar atau sebenarnya dibanting untuk ngambil bawah? Itu yang kita nggak tahu. Bisa diestimasi ya bisa. Teori konspirasi, teori macam-macam bisa. So, arahnya ke situ, kalau kita mau meyakinkan diri, ayo kita lihat by chart weekly. Kalau Anda lihat chart weekly-nya, dia baru mulai rebound. Posisinya baru saja bergerak tembus bumi, ya. So, cenderung akan masih naik dalam waktu rentang paling nggak 3-4 bulan ke depan. Jadi, posisinya masih akan bergerak naik. Meskipun posisi saat ini doji.
Nah, untuk besok seperti apa? Kalau untuk besok kita bisa lihat di sini masih cenderung akan dibawa naik, posisinya masih bullish formation. Kemudian bagaimana dengan ICBB? Oke, kita lihat ICBB. Kalau ICBB untuk besok, dia masih cenderung dites ke bawah dulu, baru digerakkan naik. Anda hati-hati kalau mau pasang, bisa aja di sini pasang di sini 9039. Cuman dia pasti akan bergerak naik dan max itu akan ada di sini dulu step pertama 9251. Kalau secara swing gimana? Yuk kita lihat. Secara swing dia posisinya sedang mulai rebound dan sempat tes EMA 50. Biasanya di sini akan tough kalau dia bergerak naik satu kali lagi. Lihat William R-nya masih kuat, MACD-nya juga masih kuat. Jadi kecenderungannya masih bergerak naik. Oke, NDF ICBB cenderung naik kalau kita lihat dari chart weekly. Masih cenderung naik. Apalagi mungkin dalam 2-3 minggu ke depan ketika dia mampu break golden cross, artinya dari bumi, dari lembah tembus ke bumi, dan kemudian naik ke atas gunung, dia masih akan bergerak naik. Nah, apa sih yang sebetulnya membuat kita yakin membicarakan ICBB bahwa dia akan cenderung bergerak naik? Teman-teman bisa lihat kalau oke, kita ambil INDF dulu yang lebih mudah. INDF kita ambil chart weekly ataupun monthly. Mungkin monthly lebih kelihatan. Ya, ini adalah monthly INDF. Artinya dalam rentang sekian tahun harga itu cenderung naik dan memang ada drop-dropnya. Tapi cenderungnya adalah naik. Kalau Anda suka modal invest, ini momentum yang tepat kalau Anda invest. Akan sampai berapa INDF posisi sekarang di sini? Ya, masih bertahan di EMA 100, nggak drop. Kalaupun tinggi dia bisa sampai 922 tertinggi. Itu di tahun 2017. Pilihan trading apa yang Anda akan lakukan? Ini analisa sederhana mengenai ICBB dan estimasi saya sih untuk swing masih cenderung akan bergerak naik baik ICBB maupun juga INDF. So, thank you very much for watching this video. Bila ada sesuatu bisa Anda hubungin saya di Telegram @Fasven atau di Alger News and Edukasi Saham. See you.